Gimana jadinya kalau seorang bocah tega menghabisi ayahnya sendiri cuma gara-gara dilarang main game, guys? Ini bukan cerita fiksi, tapi ini benar-benar terjadi di Amerika Serikat, guys. Jadi ada seorang bocah yang bernama Clayton nekat mengakhiri hidup ayah angkatnya sendiri yang bernama Douglas hanya karena emosi sesaat. Nah, menurut dokumen pengadilan dan keterangan dari Pennsylvania State Police, kejadian ini bermula setelah perayaan ulang tahun sederhana Clayton di rumahnya sendiri, guys. Malam itu, ayah dan ibunya Julian Dietz menyanyikan lagu ulang tahun sebelum akhirnya menyuruh Clayton tidur. Tapi Clayton sangat marah besar. Kenapa? Karena konsol Nintendo Switch miliknya disita dan disimpan di dalam berangkas senjata keluarga. Tensi naik, lalu Clayton pun dalam keadaan emosi, Clayton mencari kunci berangkas di kamar ayahnya. Dia berharap menemukan game kesayangannya, tapi yang dia temukan justru sebuah senapan revolver. Tanpa berpikir panjang, bocah itu memasukkan peluru dan langsung menembak ayahnya sendiri yang sedang tidur di bagian kepalanya, guys. Suara tembakan yang terdengar membuat Jillian terbangun. Dia mencium bau seperti kembang api dan saat dinyalakan, Douglas sudah tergeletak tak bernyawa dengan luka tembak di kepalanya. Lalu tak lama kemudian Clayton masuk ke kamar dan berteriak bahwa ayahnya sudah meninggal. Nah, pengakuan ini diutarakan oleh Clayton sendiri dan terjadi di dapur rumah saat berbicara dengan polisi bahwa Clayton justru mengaku bahwa dialah yang menembak kepala ayahnya sendiri karena emosi sesaat. Dia bilang dia marah dan tidak memikirkan konsekuensi sama sekali. Nah, yang lebih mengejutkan, Clayton didakwa sebagai orang dewasa dengan tuduhan pembunuhan kriminal. Kasus ini disidangkan di Perry County dan bocah itu kini ditahan tanpa jaminan. Nah, peristiwa ini juga mengguncang masyarakat, bukan hanya karena pelakunya adalah seorang anak, tapi juga karena ini membuka kembali isu besar tentang kepemilikan senjata api di rumah dan dampaknya untuk anak-anak. Nah, menurut kamu siapa yang sebenarnya paling bersalah dari kejadian ini? Coba kalian komen di bawah, guys.